Halo guys, kali ini kita di channel ini akan mereview salah satu produk deodoran yang paling bisa dibilang paling ternama ya di Indonesia, yaitu Rexona. Dan ini Rexona yang saya pegang ini adalah Rexona Men untuk Invisible Dry. Nah, ini di sini dibuat untuk motion activated. Nah, di sini juga ditulis anti noda putih, kuning, dan keringat. Nah, mari kita lihat apakah apa-apa saja komposisi bahan kimia yang digunakan oleh Rexona Men ini ya. Di sini juga disebut ini tahan 72 jam, yaitu bisa dibilang sekitar 3 hari ya, tapi siapa juga yang nggak mandi 3 hari. Ada sih mungkin kalau bagi orang-orang yang berkegiatan outdoor gitu ya, nggak sempat mandi, mungkin dia perlu nih pakai ini, bisa tahan 3 hari. Atau siapa gitu yang biasa keluar lama-lama, ini sangat cocok digunakan. Nah, langsung saja kita review, kita bongkar apa saja ingredient dari Rexona Men ini. Nah, yang pertama itu adalah air, tentu saja ya, karena ini sebagai pelarut utama dari bahan-bahan kimia yang tulis ini semua nih. Air. Kemudian aluminium. Mari kita lihat. Aluminium sesquichlorohydride. Nah, itu merupakan bahan kimia yang digunakan untuk sebagai antiperspiran atau deodorannya. Ini adalah bahan utama dari Rexona itu sendiri ya, yaitu aluminium sesquichlorohydride. Ini merupakan garam alkali ya, garam logam, sehingga dibutuhkan beberapa zat-zat pembantu lainnya untuk menstabilkannya. Makanya ini ada banyak-banyak zat-zat lainnya. Coba kita lihat ya. Selanjutnya yaitu gliserin. Gliserin ini sangat biasa digunakan di bahan kosmetik sebagai bahan pelembab, karena gliserin itu bisa masuk ke dalam kulit dan melembabkan kulit tersebut, karena dia menyerap, sifatnya itu menyerap air tapi tidak sampai basah gitu ya, hanya untuk melembabkan. Nah, kemudian di sini ada komposisi lainnya, bisa kita lihat. Ada stearet 2. Kelihatan gak sih? Nah, ini ada stearet 2. Kemudian kita baca dulu ya, ada stearet 2. Ini ada PPG 15 stearil ether, kemudian parfum, kalsium klorida, glisin, stearen 20. Nah, ini tadi ada stearet 2, ini stearet 20 ya. Nanti kita jelaskan apa bedanya. Kemudian ini ada disodium EDTA, dan yang terakhir ada butylated hydroxytoluen. Nah, jadi di sini tuh ada sekitar berapa ya komposisinya ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dengan parfum. Tapi ini dia nggak bilang ya parfum yang digunakan apa. Di sini juga tidak disebutkan apa parfum yang digunakan ini. Bau-bau tapi wangi sih, wangi. Mungkin itu rahasia perusahaannya Unilever. Ya, ini Unilever ya, yang namanya Rexona itu pasti produk dari Unilever. Nah, kemudian coba kita lihat lagi nih apa saja fungsi dari bahan-bahan kimia ini. Nah, dari gliserin tadi sudah. Kemudian kita lanjutkan, itu stearet 2. Stearet 2 ini digunakan untuk emulsifier atau untuk membuat larutan-larutan yang digunakan dalam formula Rexona Men ini tuh homogen. Jadi
dia nggak mengendap dan tersebar merata. Selain itu juga digunakan untuk pelicin bagi kulit-kulit yang kering. Nah biasanya kan orang pakai ini juga kadang ketiaknya kering gitu ya sebelum mandi, atau dia lagi nggak mandi gitu loh, jadi kering. Jadi kalau dipakai ini dia lebih lembab aja, kecuali kalau digunakan itu ketika setelah mandi, itu ketiaknya kan udah lembab ya. Kemudian ini ada PPG 15 sterile ether. Nah ini tuh digunakan untuk pencegahan terjadinya kristelisasi dari deodoran ini yang digunakan, yaitu untuk mencegah aluminium sesquichlorohydride ini tadi gitu, supaya tidak mengkristal ya, supaya tersebar merata. Dan ketika digunakan dia tidak mengkristal karena dia sifatnya si PPG itu menyelimuti aluminium ini supaya terus tetap bisa homogen di dalam penyimpanan maupun penggunaannya di ketiak. Nah kemudian ini ada parfum ya, ini parfum tadi kita nggak tahu apa, mungkin bisa jadi seperti essential oil atau parfum sintetik, kita nggak tahu. Nah selanjutnya ini ada digunakan juga kalsium chloride. Nah kalsium chloride itu kayaknya digunakan sebagai penjaga formula deodoran ini ya, formula Rexona ini supaya tetap lengket di ketiak, jadi nggak cepat apa ya, kalau gampang mengalir gitu, atau dia nggak lengket nanti di ketiak kita. Istilah lainnya atau istilah kerennya itu firming agent. Nah, kemudian di sini juga digunakan glisin. Nah, glisin ini nih agak spesial, itu sebagai inhibitor dari dia itu mempengaruhi saraf-saraf di ketiak itu supaya mengurangi keringat dari ketiak itu. Nah karena sebenarnya ketiak itu kan menghasilkan keringat supaya tidak terjadi apa ya, gesekan antar kulit. Nah, oleh karena itu ketiak itu mengeluarkan air karena agar tidak terjadi gesekan antar kulit. Nah tapi karena kita tidak mau dan kita menghambatnya, maka digunakanlah bahan kimia tambahan untuk pelembabnya. Nah salah satunya itu ini disodium, bukan bahan-bahan yang kita pakai tadi ya, maksudnya seperti gliserin sebagai pelembab atau stearet 20 tadi. Kemudian di sini ada stearet 20 itu juga sebagai emulsifier, mirip sih sama yang stearet 2 tadi ya. Nah, tapi bedanya ini selain sebagai emulsifier atau untuk meratakan formula dari Rexona ini, juga sebagai cleansing atau kayak surfaktan, kayak ada sabun-sabun seperti sabun gitu ya, tapi nggak sampai menyabuni, nggak sampai berbusa, sehingga dapat membersihkan ketiak kita. Makanya bisa digunakan lebih lama ya, karena dia ada surfaktan yang digunakan di sini. Kemudian di sini juga digunakan disodium EDTA. Nah, disodium EDTA ini sebagai istilahnya itu chelating agent, itu penjaga warna. Jadi agar formula ini tuh pencampuran dari zat-zat kimia yang ada di Rexona ini tidak berubah warna, sehingga ketika menempel di baju kita tidak meninggalkan noda kuning atau noda putih. Nah seperti itu. Kemudian kalau yang satu lagi itu juga sama, itu butyl butylated hydroxytoluene. Nah itu juga sama, itu sebagai antioksidan supaya zat-zat yang ada di dalam
Rexona ini tidak teroksidasi oleh udara ketika setelah digunakan. Biasanya kan kalau setelah suatu bahan kimia itu teroksidasi, dia akan berubah warna. Maka alangkah baiknya itu digunakan ditambahkan zat untuk mencegah agar tidak terjadi oksidasi zat-zat yang ada di Rexona ini. Nah, itu juga berperan sebagai pengawet, sehingga biasanya kan kalau teroksidasi akan terjadi bau yang akan ada menghasilkan bau yang tidak sedap ya, seperti minyak yang teroksidasi, ada bau tengik-tengiknya. Maka dengan dicampurkannya butylated hydroxytoluene ini, semua zat yang terkandung di dalam Rexona ini menjadi lebih awet. Nah, oke. Sekian dulu penjelasan, agak panjang sih ya penjelasannya ya, karena sangat cukup banyak zat-zat kimia yang digunakannya dan kita semua telah mengulas semuanya. Lebih terkurang mohon maaf, dan mudah-mudahan cukup membantu dan juga dapat menginspirasi para penonton channel ini agar dapat berinovasi, mungkin bisa membuat deodorannya sendiri ya, karena bahan-bahan ini tuh sangat gampang dicari di internet, ada yang jual kiloan atau graman juga ada. Oke, tapi di Rexona ini dia tidak menampilkan berapa komposisi, berapa takaran-takaran dari setiap zat-zat ini. Makanya kita harus eksperimen untuk mendapatkan campuran yang cocok dan tidak melanggar aturan-aturan kesehatan, karena setiap zat itu memiliki batasan-batasan penggunaannya ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Mudah-mudahan dapat terus mengikuti channel ini dan mengikuti perkembangan channel ini seterusnya. Oleh karena itu, untuk mendukungnya silakan klik like, komen di bawah bagi siapa yang biasa pengguna setia Rexona, dan juga jangan lupa subscribe channel ini ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.